Haleluya. Selamat sore. Kita sedang lanjut dengan khotbah Rabu 2 minggu lalu ya. 5 korban utama dan 4 metode di Perjanjian Lama. Imamat pasal 7 ayat 12 sampai 14 kita akan baca. Saya akan bacakan. Jikalau ia mempersembahkan untuk memberi syukur, haruslah serta korban syukur itu dipersembahkan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya, dan dari padanya, yakni dari setiap bagi persembahan itu haruslah dipersembahkan 1 roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Itu Imamat 7 ayat 12 sampai 14. Sekarang lagi, tapi yang dibaca ini Imamat 2 kayaknya. Ayat 1 sampai 7. Ini lagi dibaca ayatnya. No grain offering which you bring to the Lord shall be made with leaven, for you shall not offer up in smoke any leaven or any honey as an offering by fire to the Lord. Tolong dicatat aja ya, Imamat pasal 2 Every grain offering of yours ayat you 1 shall seterusnya. season with salt, so that the salt of the covenant of your God shall not be lacking from your grain offering. With all your offerings you shall offer salt. You shall then put oil on it and lay incense on it. It is a grain offering. The priest shall offer up in smoke its memorial portion, part of its grits and its oil with all its incense as an offering by fire to the Lord. This is the word of God. Inilah firman Tuhan, amin. Ini Imamat pasal 2 menjelaskan tentang korban yang nomor 2 yang terbesar, korban sajian. Korban sajian itu dalam bahasa Ibrani adalah minha, artinya hadiah, memberi, meminjamkan atau perlakuan. Minha ini adalah hadiah yang diberikan kepada seseorang untuk menerima kebaikan dari orang itu. Ini sesuai dengan Kejadian pasal 32 ayat 21 dan pasal 43 ayat 15. Dan ini juga berhubungan dengan korban atau persembahan atau hadiah yang diberikan kepada Tuhan untuk mengekspresikan hati yang rasa bersyukur untuk kasih karunia atau kebaikan yang dia telah terima. Maka korban sajian ini diberikan kepada Tuhan untuk mengucap rasa bersyukur, seperti persembahan atau korban yang diberikan kepada Tuhan untuk mengatakan terima kasih untuk kebaikan Tuhan atau untuk mencari kebaikan Tuhan. Dan biasanya ini diberikan setelah korban bakaran menurut Imamat pasal 7 ayat 12 sampai 14 dengan memberi roti atau kue hasil pertama, tepung halus, minyak dan lain-lain. Sering sekali korban bakaran diberikan, dan yang mengikuti korban bakaran adalah
korban sajian. Jadi instruksinya apa? Caranya bagaimana untuk memberi korban sajian? Seringnya dengan api di saat korban bakaran atau korban keselamatan diberikan, dan itu juga tergantung dengan korban utamanya, itu dicampur dengan minyak atau kemenyan, garam atau api. Itu di Imamat 2 ayat 1-16. Dan tujuannya apa? Ini sebagai korban persembahan dan pentabisan kepada Tuhan. Jadi saya doa kita secara rohani pun akan bisa memberi korban sajian. Jadi kita harus pikirkan caranya memberi. Kita tidak mengikuti cara perjanjian lama lagi kan untuk memberi korban. Dan seandainya ada yang membawa gandum atau apa, saya juga bingung apa yang kita harus lakukan. Tapi bagaimana caranya kita kasih korban sajian? Dikatakan harus dengan tepung yang terbaik, minyak, kemenyan atau garam, dan dibakar di dalam pembakaran roti dengan roti kue yang tidak beragi atau roti tidak beragi, dengan tepung yang terbaik dicampur dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi dioles dengan minyak. Harusnya kan ini seperti makanan kecil ya, yang harus dimakan dulu, seperti makan roti pakai mentega sebelum makan daging steak. Tapi di sini terbalik gitu. Korban bakaran dulu, dan ini dipanggang di atas panggangan dengan tepung yang terbaik, tepung yang halus, yang tidak beragi, terus dicampur dengan minyak. Kalau dimasak dalam wajan itu dengan tepung halus dengan minyak. Dan korban sajian ini dari hulu hasil atau panen pertama, hal-hal dengan bulir gandum yang dipanggang atas api, emping gandum baru, terus dibubuhi minyak dan taruh kemenyan di atasnya. Jadi kita bisa memikir ini dibandingkan dengan mana. Dan yang keempat, bagian yang diberikan, bagian yang dibakar dengan api atau dalam asap itu harus dikasih ke Tuhan. Sisanya itu adalah untuk Harun dan anak-anaknya. Itu bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Jadi yang paling kudus itu dikasih ke Tuhan. Sisanya untuk imam-imam, untuk mereka ambil. Untuk orang yang menyembah tidak terima apa-apa, karena mereka yang kasih kan, yang melakukan korban sajian itu. Kepentingan penebusannya apa? Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi Yesus membandingkan dirinya dengan gandum yang diberikan kepada kita agar kita bisa menjadi buah Dia. Dan hasilnya kita harus menjadi gandum yang diberikan kembali kepada Tuhan untuk tujuan Dia. Yesus bilang kecuali gandumnya jatuh di bumi dan mati, dia tidak bisa menghasilkan buah. Jadi semoga kita bisa dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban sajian. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang jatuh bukan kayak Adam dan Hawa jatuh, tetapi yang diberikan kepada Tuhan, yang bahkan mati dari manusia lama kita, agar kita bisa menghasilkan banyak buah. Di sini dikatakan dicampur dengan minyak. Apa artinya? Minyak itu shemen dalam bahasa Ibrani. Itu bicara tentang minyak zaitun yang menyimbolkan darah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Maka di saat kita menganggap dulu kan kita bicara mengenai korban bakaran, kan saya pernah bilang kita itu adalah korban bakaran yang diberikan kepada Tuhan. Jadi ini bukannya kita harus bawa gandum sebagai persembahan, tetapi kita ingin berikan kepada Tuhan diri saya sendiri sebagai gandum itu, sebagai korban sajian. Di saat kita memberi diri kita sendiri kepada Tuhan sebagai korban sajian, itu selalu harus dicampur dengan minyak. Dan minyak itu menunjuk pekerjaan Roh Kudus.
di saat kita mempersembahkan diri kita sendiri, kalau kita diri sendiri, kita tuh nggak bisa diterima oleh Tuhan. Hanya di saat pekerjaan kita itu tercampur dengan minyak, yaitu Roh Kudus, baru persembahan itu bisa diterima oleh Tuhan. Jadi kalau kita anggap diri kita sebagai persembahan yang dicampur dengan minyak zaitun yang menunjukkan kehidupan kita dengan pekerjaan Roh Kudus, doa kita dipanjatkan. Kata-kata saya sendiri tidak bisa nyampe ke takhta Tuhan, tetapi dengan bantuan Roh Kudus bisa. Jadi pujian yang kita nyanyi hari ini pun sama. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, itu hanya sebuah lagu, hanya tangisan atau seruan kita. Bahkan khotbah ini tanpa bantuan Roh Kudus, ini semua hanya pengajaran, pengetahuan atau informasi. Maka saya doa Roh Kudus bisa tercampur dalam segala hal yang kita lakukan, agar semuanya bisa diterima oleh Tuhan sebagai sebuah persembahan. Setelah itu dikatakan harus dicampur dengan kemenyan. Kemenyan itu apa? Kemenyan ini dianggap sebagai kemenyan yang sangat berharga, yang digunakan untuk mengubur orang-orang yang kuat atau orang-orang yang berkuasa. Kemenyan ini biasa ada aroma yang sangat indah. Jadi ditambahkan untuk menutup bau, kayak untuk kuburkan mayat. Jadi aroma ini diterjemahkan oleh Rasul Paulus sebagai kehidupan yang mencontohi cara yang baik dan pentabisan Yesus dalam ketaatan kepada Bapa. Jadi ini adalah aroma-aroma yang orang kudus bisa panjatkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita panjatkan hidup kita kepada Tuhan, cara kasih persembahan diri sendiri dan hidup kita ke Tuhan, bagaimana caranya? Kita sedang menjalankan hidup ini dengan memberi pentabisan kepada Tuhan. Kita dedikasi ke Tuhan. Misalkan kita ke kantor, kita pulang dari kerja, kita urus anak. Tetapi kalau kita melakukannya sebagai sebuah korban persembahan untuk Tuhan, itu menjadi hal yang beda. Dan kalau kita melakukannya dengan mencampur dengan minyak, dengan mencari bantuan Roh Kudus, lalu kita ada kemenyan itu, bau kemenyan, yaitu perbuatan-perbuatan orang-orang kudus, kehidupan yang mengikuti jejak kaki Yesus Kristus, hidup kita yang menjalankan firman Tuhan, itu akan mengeluarkan aroma yang sangat indah. Tawon melakukan apa di saat bisa mencium aroma dari bunga? Tawon-tawon itu akan berkumpul di mana bunga itu berada. Maka kalau kita ada aroma Yesus Kristus, orang-orang akan datang kepada kita. Maka saya doakan agar gereja Sion ini ada aroma yang indah dan bukan aroma yang bau. Kalau kita misalkan mencium sesuatu yang bau, orang datang atau orang menjauhi kita, mereka lari dari kita kan? Bagaimana kita bisa menarik orang untuk datang? Kita harus ada aroma yang indah. Dan bagaimana caranya? Lewat perbuatan kita, tindakan kita, perkataan kita, semua harus ikut cara Yesus Kristus. Harus mewakili Yesus, bukan palsu-palsu, tapi dengan tulus hati itu keluar dari hati kita. Dan menunjukkan bahwa Yesus Kristus ada di pusat dari hati kita dan gereja ini. 2 Korintus pasal 2 ayat 15, Paulus mengatakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi kita antara orang yang Kristen atau antara orang yang tidak Kristen, kita adalah bau yang harum dari Kristus. Efesus pasal 5 ayat 1-2, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dia mengorbankan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban. Dia bilang ikut itu. Kita harus mengikuti jejak Tuhan, jejak Kristus. Kita harus
mempersembahkan diri kita sendiri, hidup kita sebagai sebuah korban, dan itu akan menjadi sesuatu yang harum. Setelah itu dikatakan tepung halus yang diaduk dengan baik. Jadi tepung halus yang diaduk dengan baik menjadi korban sajian, itu menunjukkan orang yang patah hati, jiwanya yang murni dan patah hati, yang pakaian luarnya telah hancur lewat ujian dan latihan Tuhan. Jadi luarnya kita tuh harus hancur, dan gandum di dalamnya harus dihancurkan, dan itu menunjukkan diri kita yang telah melalui ujian api dan ujian-ujian dan dilatih Tuhan. Dan di saat itu menjadi tepung yang halus, kita udah nggak bisa bedakan gandum gede atau gandum kecil. Semuanya itu menjadi sama besarnya. Jadi kita semua harus menjadi satu gandum. Sebelum kita bisa menjadi tepung yang halus, artinya gandum itu harus dihancurkan dulu. Artinya udah gak ada identitas kita, gak ada perbedaan antara kamu dan aku, atau gandum ini dan gandum itu, semuanya sama. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 12 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, kami dihempaskan namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Jadi ini adalah orang-orang kudus yang menderita untuk Tuhan. Meskipun kita dihancurkan kayak tepung, menjadi tepung, tetapi diri kita, jiwa kita, iman kita tidak bisa dihancurkan. Tapi kekerasan kepala saya, dosa saya, diri saya yang lama, itu semua yang harus dihancurkan. Dan di saat hal itu terjadi, maka kita bisa menjadi tepung yang halus. Kalau ini berhubungan dengan Yesus, ini menunjukkan kemurnian Yesus yang tidak memiliki dosa atau kefasikan. Jadi ketaatan yang sempurna, kebaikan yang sempurna. Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sekali lagi, bahkan Yesus Kristus pun diuji dan dihancurkan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Nah, itulah kemurnian. Dan lewat ujian Tuhan dan latihan Tuhan, semoga dosa-dosa kita pun bisa dihapus, dan kita juga bisa dimurnikan. Oleh karena itu, korban sajian itu menunjukkan konsistensi dari kehidupan iman orang kudus. Jadi tepung halus itu nggak ada gandum yang gede atau kecil, semuanya dihancurkan dan ditumbuk menjadi rata, besarnya sama dan konsisten, dan dicampur dengan minyak kan, dan bahan baku yang lain. Hanya di saat kita menjadi tepung yang halus itu, baru bisa dicampur dengan minyak, baru kita bisa dicampur dengan kemenyan. Jadi kehidupan iman yang konsisten ini, ketabisan yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan aroma iman yang baik. Orang-orang yang seperti itu akan kelihatan, orang-orang seperti itu nggak bisa nyambung dengan kelompok orang biasa. Kita dipersembahkan kepada Tuhan, bukan 1 atau 2, bukan hanya secara individu, tetapi sebagai satu gereja. Kita sedang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban sajian. Semoga kita bisa menjadi korban sajian itu yang bisa dicampur dengan Roh Kudus. Jadi gandum
tepung halus itu dicampur dengan minyak dan kemenyan kan. Jadi itu kehidupan iman kita yang konsisten dan ketabisan yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman yang mengeluarkan aroma yang indah. Jadi persembahan gandum ini, sajian ini hanya diberikan satu-satu yang diberikan tanpa darah. Jadi diberi bersama-sama dengan korban persembahan yang lain. Kita tidak boleh hanya berhenti untuk memberi korban, korban keselamatan dan atau korban bakaran, tapi kita harus lanjut dengan kehidupan yang aromanya indah dengan Roh Kudus. Kayak minggu lalu kita ada hari ucapan syukur kan. Jangan setelah itu kita kembali lagi cara hidup normal. Di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita kan menjalankan kehidupannya harusnya baru. Lalu setelah itu di pasal 2 kan juga mengatakan korban sajian itu tidak boleh beragi. Jadi hanya garam dan roti tidak beragi atau kue tidak beragi. Tidak beragi itu apa? Madu juga nggak boleh. Madu itu merubah rasanya kan. Tapi kalau garam tidak. Garam itu mengawetkan keadaan aslinya. Ya udah pasti garam tuh bikin rasa asin dan madu bikin manis, tapi poinnya di sini adalah diawetkan rasa yang asli. Jadi ragi itu kan membuat tepung yang halus itu kelihatan lebih besar kan. Tapi Yesus memperingatkan kita hati-hati dengan ragi orang Farisi di Matius pasal 16 ayat 6 dan 16 ayat 12. Dan Yesus bilang ajaran-ajaran orang Farisi itu sama seperti ragi, ajaran yang salah. Sama seperti waktu Yesus bilang tidak, orang lain bilang mungkin nggak apa-apa, mungkin begitu nggak apa-apa, kalau caranya begini mungkin boleh, ya kan? Maka jangan berubah kemurnian dari pekerjaan Tuhan, jangan merubah kemurnian iman kita. Sekarang sebagai kesimpulan, penutup, yang penting di sini adalah kemurnian iman yang tulus dan persembahan yang tidak berubah. Tadi sudah bicara mengenai konsistensi dari tepung yang halus. Saya tidak tahu mengenai kamu, tapi zaman sekarang atau ini saya ingin ada pengakuan juga. Saya kayaknya balik lagi ke fondasi dan menanya diri sendiri, bagaimana caranya saya jaga iman saya? Pertanyaan seperti itu. Bagaimana saya bisa percaya dengan baik? Apa hal yang paling penting mengenai gereja? Hal-hal seperti itu. Dan hari-hari ini dan minggu lalu dan hari ini pun saya merenungkan dan saya kayaknya Tuhan lagi ajarin saya apa yang penting di gereja. Seperti bunga-bunga ini cantik ya, yang di depan saya. Tapi yang lebih cantik adalah orang-orang yang secara konsisten datang terus. Yang indah adalah tangan-tangan yang membawa bunga ini setiap Rabu, setiap hari Minggu ke meja ini. Iman di belakang ini semua, bukan bunganya. Pohon Natal kelihatannya cantik, tapi apa yang cantik adalah tangan-tangan yang ingat orang-orang yang telah mengusahakan untuk datang dan mendekorasi pohonnya. Kur juga bukan musiknya, tapi iman dari orang-orang yang nyanyi pujiannya. Yang paling penting apa adalah kalian semua yang duduk di tempat-tempat duduk itu. Bukan karena kita mencari banyak orang untuk datang ke gereja, tapi setiap orang di sini yang setia melakukan apa yang kalian lakukan setiap minggu. Membersihkan gereja, jaga departemen masing-masing,
Itu hal yang terindah, itu hal yang konsisten, Jadi bukan mujizat yang besar yang kita lakukan, bukan hal-hal gede yang kita lakukan. Ya udah pasti itu juga bagus, tapi yang paling indah adalah kalian semua yang ada di sana, selalu di sana untuk Tuhan. Sama seperti Tuhan pun selalu di sana untuk kita. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang selalu ada di sana untuk Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang bisa digunakan Tuhan. Dan menurut saya itu korban sajian yang asli. Sebuah persembahan yang diberikan dengan Tuhan, yang diberikan dengan hidup, bukannya dengan mati ya, lewat hidup kita. Jadi semoga Gereja Sion ini sama-sama kita bisa menjadi korban sajian untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Engkau telah izinkan kepada kami. Kadang kami menghancurkan satu dengan yang lain, tetapi ini semua hanya melalui pemeliharaan-Mu. Kami bisa menjadi satu, menjadi seperti tepung yang halus dicampur dengan Roh Kudus dan darah Yesus Kristus dan kemenyan. Dan Bapa, bantu kami bisa menjadi persembahan yang indah yang dipersembahkan kepada Engkau hari demi hari. Meskipun Bapa, apa yang kami lakukan ini hal yang kecil, namun bantu kami bisa ada di sana untuk melakukan hal itu untuk-Mu. Dan Bapa, semoga Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau akan selalu di sana untuk kami, dalam hal yang besar atau hal yang kecil. Dan Bapa, agar nama-Mu yang dimuliakan, dan bantu kami untuk sungguh-sungguh bisa panjatkan kehidupan kami sehari-hari ke dalam tangan-Mu sebagai sebuah korban bagi-Mu. Semoga Engkau menerima persembahan kami Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin.